Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, sahabat ternak, sahabat agribisnis Landiso. Ini saya lagi di kandang, lagi nyantai. Ini ayam-ayam lagi keluar ya. Ini mumpung belum ada tanaman ya, belum ada padi. Ini ya masih ya sawah-sawah ini karena masih baru mulai masuk musim hujan, tanah basah. Baru masuk musim hujan. Ya belum ada tanaman lah intinya. Nah sekarang gini, jawab pertanyaan semalam, Mas, jamu itu bukannya efektif langsung diberikan ke air minum. Nah jadi gini ya, rekan-rekan nanti bolehlah punya pendapat sendiri sesuai pengalaman, kita sharing. Nanti saya buatkan videonya sesuai request, sesuai sharing rekan-rekan semua ya. Kenapa kok saya ngasih jamu itu ke pakan ya? Kenapa saya ngasih jamu itu ke pakan? Karena gini, ketika kita ngasih jamu atau ramuan dan lain-lain itu ke minum ya, nanti rekan-rekan coba sendiri. Ketika kita kasihkan ke minum, biasanya air akan cepat kotor. Air cepat kotor, lanjut kemudian ketika air kotor biasanya 24 jam dia akan bau ya, bau. Juga minum itu nanti nggak bisa habis secara sempurna. Bisa rekan-rekan coba, pasti ada endapan dan lain-lain, kotoran dan lain-lain yang akibatnya nanti minumannya jadi bau, nggak jadi diminum habis, kita buang ya. Entah itu jamu, entah itu apalah, ramuan-ramuan, ampas-ampas yang kita beli di tukang jamu itu nanti kalau ketika kita pemberiannya itu diminum, bisa dipastikan nggak habis. Nah, kenapa saya menyarankan di pakan ya? Kita haluskan, kemudian kita campur ke pakan, kita berikan ke pakan. Karena ketika kita berikan ke pakan, nah, biasanya ayam kan berebut makan tuh. Nah, ketika dia makan biasanya butiran-butiran jamu, butiran-butiran rempah-rempah dan lain-lain itu kemakan sama ayam-ayam ataupun mentok. Yang hasilnya apa? Ya ikut kemakan, ikut ketelan, ikut kecerna, ikut kemakan. Ayam perkembangannya bagus, jamunya kemakan semua. Nah seperti itu. Itu pengalaman saya. Jadi kenapa kok saya menggunakan jamu-jamu herbal seperti temulawak, kunyit, kemudian daun kelor, daun pepaya. Itu kenapa bawang putih, kenapa nggak saya campurkan ke minum? Karena resikonya kalau ke minum nggak habis secara sempurna ya. Terus kita juga takaran itu beda-beda ya, takarannya beda-beda, habisnya nggak sempurna ya, itu resikonya. Tapi kalau kita berikan ke pakan ya pasti habis. Kalau kita taker ya kita kurangi lah, seumpama kalau hitungan kilo, seumpama nih ayam pakan 1 kilo habis ya, kita buat setengah kilo ditambah jamu. Makanya setengah kilo kita kasih jamu, kita campuran jamu pasti habis toh. Setengah kilo habis semua. Nanti kita tambah lagi pakan yang enggak ada racikannya jamu dan lain-lain, enggak ada racikan rempah-rempah, obat-obatan dan lain-lain. Ya, ketika kita enggak kasih rempah-rempah dan lain-lain, ya otomatis yang dimakan yang ada jamunya tadi duluan habis setengah kilo. Kemudian setengah kilo kedua yang pakan murni, seperti itu. Bila kalau minum gimana? Minum kalau kita nggak habis kita buang gitu. Basah, kena air, basi, bau dan lain-lain. Tapi kalau itu pakan kan keringan, jadi awet. Seumpama sehari nggak habis, besok pagi dimakan lagi sama ayam masih aman. Jadi seperti itu. Itu pendapat saya, pengalaman saya juga. Hitung-hitungan saya bagaimana caranya supaya jamu vitamin, jamu herbal dan lain-lain maksimal di ayam tapi nggak cepat bau dan lain-lain lah. Nah itu cara saya di pakan, nggak diminumnya ya, seperti itu. Jadi nggak jamuran dan lain-lain. Nah, ini ayam-ayam saya kecil-kecil ini berisik banget nih, piak ini. Agak rawan ini mulai musim hujan ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ayam-ayam saya
Untuk pemberian jamu itu tadi saya sarankan lebih baik dipakan, campur pakan kemudian taruh di tempat pakan seperti itu. Itu akan lebih efektif, akan lebih maksimal. Jangan dicampur ke air minum. Yang kecil-kecil juga makan biasanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, wong jamu, wong kita aja jamu sehat kok. Peliharaan kita nggak jamu, ya jamu lah biar sehat ya, seperti itu. Jamunya apa ya, sederhana kalau saya, bawang putih, kunyit, temulawak, daun kelor, daun pepaya, seperti itu. Kita campur, kita kasihkan ke pakan. Oke, mungkin itu aja sedikit sharing dari saya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Sesuai pengalaman saya, jamu, herbal, vitamin dan lain-lain yang bentuknya serbuk saya kasihkan ke pakan, bukan ke minum. Tujuannya apa? Lebih awet, nggak bau, ya, maksimal ke ayam atau mentok ya, atau ternak yang lain lah, bebek boleh. Itu maksimal dimakannya angsa. Jadi masuk ke pencernaan secara maksimal, kita nggak buang-buang gitu loh. Seumpama takaran jamu 1 sendok kita campurkan ke pakan, pakannya biasanya 1 kilo, kita buat setengah kilo, kita kasih jamu 1 sendok. Biasanya ke air 1 liter, yaitu ke pakan setengah kilo, ya pakannya habis, jamunya habis. Nanti setengah kilo kedua yang tanpa jamu untuk ngenyangin si ternak kita itu. Jadi seperti itu, jangan ke air minum. Air minum kita kasih 1 liter, takarannya nggak habis, setengah liter aja kadang juga nggak habis, buang. Kalau kesedikitan dosisnya terlalu tinggi, ayamnya jengges dan lain-lain. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di channel Agribisa supaya kita bisa terus berbagi tentang ilmu peternakan dan cocok tanam. Selamat pagi, salam satu hobi, dan salam sukses.